Hai Sobat Bahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Bahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-543. Bertepatan dengan bab ke-2629. Pemimpin keluarga He Hong Seng, ayah He Ying Xiu, terlihat sedikit kesulitan menghadapi hal ini. Dia berkata, "Ying Xiu, kakakmu datang mencariku saat kamu pergi ke pantai Tenggara." He Ying Xiu buru-buru bertanya, "Ayah, kenapa kakak mencari Anda?" He Yong Seng menghela napas dan berkata, "Keluarga He telah mengerahkan hampir setengah kekuatan untuk mencari keberadaan Rolly selama ini dan telah menghabiskan sekitar 2 miliar. Masih tidak ada kabar saat ini. Hal ini bukan hanya mempengaruhi latihan anak-anak. Keluarga He juga berselisih dengan keluarga Su sekarang sehingga kehilangan sumber keuangan. Jika kita terus melakukan pencarian, uang yang dihabiskan akan semakin besar." Setelah itu He Hong Seng berkata tanpa daya, "Keluarga kita harus menyediakan 3 sampai 5 juta untuk bahan obat latihan anak-anak, ditambah harus memberi makan begitu banyak orang, maka memerlukan uang yang banyak. Meskipun aku juga sangat ingin mencari Suroli, tapi jika pencarian seperti ini diteruskan, aku sebagai pemimpin keluarga sulit menjelaskan kepada orang lain." He Yingxiu mengangguk pelan. Dia tahu kalau keluarga He tidak mungkin terus mengeluarkan uang untuk mencari Suroli karena keluarga He bukan keluarga kaya dan pengeluaran harian sangat besar. Banyak uang yang telah dihabiskan untuk mencari Suroli beberapa waktu yang lalu dan dia merasa bersalah dengan hal ini. Walau dia sayang dengan putrinya dan berusaha mencarinya, tapi dia tidak bisa menyulitkan keluarga He. Jadi dia berkata kepada He Hong Seng, "Ayah, aku mengerti dengan apa yang Anda katakan. Begini saja, aku sendiri yang akan pergi mencarinya saja." He Hong Seng menghela nafas dan berkata, "Jika kamu pergi mencarinya sendiri, paling-paling hanya bisa membuatmu merasa lebih tenang. Kamu juga tahu, kalau mencari orang seperti mencari jarum di dasar laut, kita telah mengerahkan begitu banyak orang dan kapal sebelumnya dan menghabiskan puluhan juta tiap hari, tapi tetap tidak mendapatkan hasil apapun. Apakah berguna kamu pergi mencarinya sendiri?" He Yingxiu langsung terdiam. He Yongseng berkata tanpa daya lagi setelah terdiam sejenak, "Jika tidak bisa kamu pergi cari Susaudau, keluarga mereka menjual Rolly, dia tetap harus bertanggung jawab. Meskipun tidak terlibat secara langsung, kita tidak perlu mencari masalah dengan mereka dulu. Kita minta mereka mengeluarkan uang dan tenaga untuk mencari Rolly." He Yingxiu berkata dengan ekspresi rumit, "Ayah, aku tidak ingin bertemu dengan Susaudau lagi." He Yongseng bertanya dengan kaget, apakah keluarga Su akan dibiarkan begitu saja? He Yingxiu tersenyum kecut dan berkata, "Susaudau hanyalah boneka yang dikendalikan Tuan Besar Su. Tidak ada masalah yang bisa diselesaikan kalau kamu mencarinya. Tuan Besar Su sangat kejam. Du Heking adalah nona kedua keluarga Du, tapi Tuan Besar Su bahkan tidak melepaskan dirinya. Keluarga He mungkin akan ikut terlibat jika aku pergi mencari keluarga Su." He Hong Seng berkata tanpa daya, "Keluarga Su benar-benar tidak tahu malu dan jauh dari yang bisa aku pikirkan. Reputasi Su Chengpeng sudah hancur sekarang. Sebelumnya dia masih berpikir menjaga harga dirinya, tapi mungkin akan membuat seenaknya sekarang. Tapi mungkin akan berbuat seenaknya sekarang." Dia berkata lagi, "Kita telah berselisih dengan keluarga Su sekarang dan kehilangan sumber pendapatan terbesar. Kita harus mencari pemimpin keluarga baru lainnya. Meskipun keluarga seni bela diri mempunyai reputasi yang baik, tapi tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang. Kita hanya bisa mengandalkan keluarga besar yang bersedia memberikan uang. Apakah kamu ada saran dalam hal ini?" He Yingxiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayah, sejujurnya seluruh pikiranku tentang Rolly saat ini. Aku sama sekali tidak bisa fokus dengan masalah lainnya. Saat aku berada di luar
Belakangan ini aku bahkan tidak ada tenaga untuk memikirkan apa yang harus aku makan. Aku baru akan pergi mencari restoran di sekitarku setiap aku merasa lapar dan tidak ada tenaga, lalu mengisi perut secepatnya. Setelah itu dia membungkuk dan berkata, "Ayah, aku minta maaf karena tidak bisa membantu Anda selama waktu ini." He Hong Seng mengangguk dan berkata, "Kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu. Aku bisa mengerti masalah ini." Dia menghela napas saat mengatakan ini. "Hanya saja kamu satu-satunya yang melihat masalah secara mendalam di rumah ini. Kakak dan adikmu fokus berlatih ilmu bela diri. Pemikiran mereka sederhana, ditambah lagi sekolah mereka tidak tinggi, sehingga agak dangkal dalam melihat masalah." He Yingxiu bertanya, "Ayah, apakah Anda punya rencana sekarang?" He Yongseng berkata, "Aku memikirkan sejenak dan mendapatkan keluarga kerjasama di Yanjing. Ada banyak keluarga besar di Yanjing. Selain keluarga Su, masih ada keluarga Yi dan keluarga Gu. Jika tidak bisa, kita juga bisa bekerja sama dengan keluarga Du. Karena musuhnya musuh adalah teman. Aku yakin keluarga Du mempunyai rencana seperti ini. Mereka tidak bisa tinggal diam karena keberadaan Du Haiking tidak jelas saat ini." He Jingxiu mengangguk dan memaksa dirinya untuk berpikir sejenak, lalu berkata, "Ayah, kekuatan ketiga keluarga ini sangat besar. Bagus sekali jika bisa bekerja sama dengan mereka, tapi aku tidak menyarankan untuk bekerja sama dengan keluarga Du." He Hong Seng buru-buru bertanya, "Kenapa?" He Yingxiu berkata, "Kondisi keluarga Du lebih unik. Bukan hanya bisnis mereka yang bagus, tapi mereka juga punya jabatan yang tinggi. Oleh karena itu, maka mereka kecil kemungkinan untuk bekerja sama dengan keluarga seni bela diri. Meskipun mereka tidak puas dengan keluarga Su, reputasi mereka akan rusak jika masalah ini terbongkar dan mereka akan sulit menjelaskan kepada dunia." He Hong Seng tiba-tiba sadar dan berkata, "Pantas saja, aku selalu merasa kondisi keluarga Su sangat sial. Bisnis pengiriman laut mereka sangat besar dan kuat, tapi izinnya tiba-tiba dicabut. Masalah ini tampaknya ada hubungannya dengan keluarga Du." "Benar," He Yingxiu berkata, "keluarga Du pasti akan memakai cara legal yang masuk akal. Bahkan jika harus menggunakan aturan main, mereka tetap akan melakukannya dengan wajar dan legal. Tapi keluarga bela diri seperti kita merupakan keluarga yang tidak jelas. Jadi mereka pasti akan menarik batas dengan kita." He Hong Seng mengangguk dan berkata, "Aku sudah mengerti. Sepertinya kita hanya bisa berharap pada keluarga Yi dan keluarga Gu." Kemudian dia berdiri dan berkata, "Yingxiu, begini saja. Aku akan memberikan 10 juta uang pribadi untukmu dan kamu cari lagi di semenanjung Jiaodong. Jika kali ini tidak berhasil, ayah sarankan kamu untuk berpikir secara logis. Keberadaan Rolly tidak diketahui. Kamu tidak bisa melihat seluruh keluarga He menderita." He Yingxiu mengangguk penuh syukur dan berkata dengan suara serak, "Ayah, terima kasih." He Hong Seng mengayunkan tangan dan berkata, "Kamu jangan mengatakan masalah ini kepada kakakmu dan lainnya. Mengerti? Aku mengerti, Ayah." He Yingxiu baru selesai berbicara dan ponselnya berbunyi. Itu adalah telepon dari daerah Jinling. Dia merasa kaget tapi tetap menjawabnya. "Halo, siapa ini?" Cencekai yang ada di seberang telepon bertanya dengan sopan, "Permisi, apakah ini dengan Ibu He?" "Benar, siapa kamu?" Cencekai berkata, "Halo Ibu, benarkah aku memperkenalkan, bolehkah biarkan aku memperkenalkan diri. Diriku dulu. Aku bermarga Chen. Aku adalah penanggung jawab keluarga Yi di Jinling." Orang keluarga Yi. He Yingxiu kaget sehingga tidak bisa berkata apa-apa. Dia benar-benar tidak menyangka orang keluarga Yi menelponnya di saat ayahnya menyebut keluarga Yi dan ingin menjalin hubungan dengan mereka. Bukan hanya He Yingxiu yang tidak percaya kalau itu adalah telepon dari orang keluarga Yi. He Hong Seng yang ada di sampingnya juga terlihat kaget. Saat He Yingxiu kaget, Chen Kai berkata, "Ibu He, apakah ada waktu untuk bicara saat ini?" He Yingxiu sadar kembali dan buru-buru menjawab, "Ada, silakan." Chen Kai berkata sambil tersenyum, "Masalah seperti ini, tuan muda kami ingin mengundang Ibu He untuk berbicara secara langsung. Apakah Ibu He ada waktu mengobrol secara langsung?" He Yingxiu bertanya dengan bingung, "Apa yang ingin tuan muda kalian bicarakan denganku?" Chen Kai berkata, "Tentu saja tentang masalah kerjasama. Tuan muda kami ingin tahu apakah keluarga Yi dan keluarga He ada kemungkinan untuk kerjasama.
He Yingxiu merasa ragu. Dia sedang berencana mencari putrinya di semenanjung Jiaodong, sehingga dia tidak berniat membicarakan kerjasama dengan keluarga Yi saat ini. Tapi ketika dia memikirkan kondisi khusus keluarga He dan memerlukan pihak yang bisa memberikan dukungan besar, maka dia segera berkata, "Tuan Chen, tuan muda kalian ingin bertemu kapan dan di mana? Jika aku tidak punya waktu, apakah bisa meminta anggota keluarga He lain untuk pergi menemuinya?" Chen Jakai berkata, "Tuan muda kami ada di Jinling sekarang. Waktu pertemuannya tentu saja lebih bagus kalau bisa secepatnya. Tapi lupakan saja kalau orang lain yang datang karena tuan muda kami hanya ingin bicara dengan Ibu He." Ekspresi He Yingxiu terlihat kesulitan saat mendengarnya. Dia akan ke semenanjung Jiaodong dan Jinling berada di arah lain. Jika dia setuju ke Jinling, maka akan menunda waktu untuk mencari putrinya. Tapi He Hongseng segera memberikan isyarat padanya, yang artinya meminta dia segera menyetujuinya. He Yingxiu berjuang sejenak saat melihat ekspresi tegang dan penuh harapan ayahnya, lalu berkata, "Kalau begitu, baiklah, aku akan pergi menemui Tuan Muda Ji, karena dia begitu memandang tinggi diriku." Selain itu, He Yingxiu buru-buru bertanya, "Apa aku sedang berada di kota Mo saat ini? Bandara terdekat dariku berjarak ratusan kilometer. Selain itu, seharusnya tidak ada penerbangan langsung ke Jinling. Mungkin baru bisa tiba di Jinling besok. Apa Tuan Muda Yi ada waktu besok?" Chen Jakai berkata, "Jika Ibu He mau, aku bisa mengirim pesawat pribadi untuk pergi menjemputmu." Setelah berhenti sejenak, Chen Jakai berkata lagi, Begitu saja, kamu berikan posisimu sekarang. Aku akan meminta helikopter pergi menjemputmu di bandara terdekat. Kemudian aku akan mengirimkan pesawat pribadi helikopter seharusnya sudah sampai saat pesawat pribadi tiba di bandara. Kamu bisa langsung naik pesawat pribadi ke bandara. Jika cepat, kamu bisa tiba di malam ini." Mendesak sekali. He Yingxiu merasa bingung. Dia tidak mengerti kenapa Tuan Muda Yi ingin bertemu dengan buru-buru seperti ini. Tidak perlu mendesak seperti ini juga, meskipun benar-benar akan bekerja sama dengan keluarganya, karena berdasarkan perhitungannya keluarga Yi akan menghabiskan jutaan untuk membawanya ke Jinling. Pertama, helikopter harus terbang sejauh 700 sampai 800 km. Kemudian pesawat harus terbang lebih lama, lebih dari 5.000 km secara keseluruhan. Ini benar-benar memerlukan biaya yang besar. Tapi He Yingxiu, ini adalah waktu yang tepat baginya, karena awal dia berencana mencari Suroli di semenanjung Jiaodong. Meskipun dia berangkat sekarang, tapi mobil baru akan tiba di bandara di malam hari karena jaraknya ratusan kilometer. Selain itu, bandara di sana tidak besar dan hanya ada belasan penerbangan sehari, sehingga dirinya pasti tidak bisa terbang di malam hari. Dia hanya bisa membeli tiket besok pagi untuk terbang ke Yanjing. Dia baru bisa terbang ke semenanjung Jiaodong setelah tiba di Yanjing pada siang harinya. Jika seperti itu, waktu tercepat untuk tiba di semenanjung Jiaodong adalah besok sore. Tapi jika dia bisa pergi ke Jinling malam ini, dia membahas kerjasama dengan Tuan Muda Yi. Tidak peduli kerjasama berhasil atau tidak, dia bisa pergi ke semenanjung Jiaodong dari Jinling besok pagi. Jarak Jinling ke semenanjung Jiaodong sangat dekat, hanya membutuhkan 1 jam lebih kalau naik kereta api berkecepatan tinggi. Jadi hal ini bukan hanya tidak akan mempengaruhi rencana awalnya, bahkan menjadi lebih cepat. Jadi dia menyetujuinya tanpa ragu dan berkata dengan sopan, "Aku tidak masalah, tapi harus merepotkanmu untuk mengatur perjalanannya." Chen Jakai berkata sambil tersenyum, "Ini masalah kecil. Ibu He berikan alamatnya padaku dan aku akan meminta helikopter pergi menjemputmu." Baik. Setelah He Yingxiu memberikan alamat keluarga He kepada Chen Jakai, mereka berdua berpamitan dan menutup teleponnya. Setelah teleponnya dimatikan, He Yongseng tidak bisa menahan dirinya dan berkata penuh semangat, "Ini benar-benar tidak terduga. Aku baru ingin mencari kesempatan untuk mencari keluarga Yi, tapi tidak diduga mereka menelpon ke sini." He Yingxiu mengangguk, tapi dirinya masih merasa bingung dan berkata, "Ayah, aku tidak mengerti. Kenapa keluarga Yi mencari kita?" He Hongseng berkata, "Pasti karena ingin melawan keluarga Su. Jadi mereka ingin bekerja sama dengan kita." He Jingsu menggelengkan kepala dan berkata, "Setauku, keluarga Yi tidak memiliki tuntutan tinggi pada keluarga seni bela diri." He Hongseng melambaikan tangan, dulu tidak, bukan berarti tidak untuk saat ini. Mungkin keluarga mereka ingin bekerja sama dengan keluarga seni bela diri untuk
meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Tidak mungkin juga, He Yingxiu berkata dengan serius. Setelah terjadi masalah pada keluarga Su, semua keluarga besar menahan diri. Mereka bisa melakukan sesuatu dengan mengandalkan keluarga seni bela diri di belakang mereka, tapi mereka tidak berani berbuat sembarangan sekarang. Jadi tidak seharusnya keluarga Yi mengajak kita bekerja sama pada saat ini. Setelah itu, He Yingxiu berkata lagi, selain itu masih ada satu hal yang tidak aku mengerti. He Hongsheng segera bertanya, masalah apa? He Yingxiu berkata, Presiden Chen yang menelponku ini memintaku bertemu tuan muda mereka di Jinling. Tapi bukankah keluarga Yi ada di Yanjing? Meskipun mereka punya kekuatan yang besar di Jinling, tapi berdasarkan ukuran Jinling yang merupakan kota tingkat kedua, seharusnya tuan muda Yi tidak perlu menetap di sana, bukan? He Hongsheng mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu merasa ada jebakan? He Yingxiu menggelengkan kepala dan berkata, mungkin tidak bisa disebut jebakan, tapi aku merasa ada yang aneh. Meskipun keluarga Yi ingin bekerja sama dengan kita, mereka seharusnya tidak mungkin mencariku. Aku hampir tidak pernah keluar sejak kehilangan satu lenganku. Banyak orang yang bahkan tidak tahu denganku. Bagaimana mereka bisa langsung mencariku dan mengatakan tuan muda mereka ingin membahas kerjasama denganku? He Hongsheng merasa bingung dan bergumam. Kedengarannya memang tidak masuk akal. Bagaimana kalau menelponnya untuk menanyakan lagi? He Yingxiu berkata setelah dia memikirkannya, tidak apa-apa, aku pergi lihat saja. Seharusnya tidak ada jebakan. Aku benar-benar tidak dapat memikirkan siapa orang yang sengaja berurusan denganku. Selain itu, dia berkata lagi, setelah tiba di sana pada malam harinya, aku akan berusaha berbicara dengan tuan muda mereka dan semoga mendapatkan hasil. Jika seperti itu, aku akan naik kereta api berkecepatan tinggi paling pagi besok. Jika dihitung-hitung, waktu akan lebih cepat jika dibandingkan aku langsung berangkat ke Semenanjung Jiaodong dari sini. Ya, He Hongsheng mengangguk dan berkata, segera hubungi aku jika ada masalah. Saat Chen Jikai menggerakkan kekuatan ke kotamu Dongbei untuk menjemput He Yingxiu, Su Shaodao di bawah anak buah Chen Jikai naik pesawat ke Suriah. Pada saat ini, Hamid yang jauh di Suriah juga mengerahkan pasukannya bersiap menerapkan apa yang dikatakan Yi Chen dengan ketat, yakni menggali lubang yang dalam, mengumpulkan makanan dan perlahan menjadi penguasa. Temannya yang bekerja di bidang konstruksi di Irak tanpa ragu melepaskan pekerja di Irak yang membayarnya terus ditunda saat mendengar Hamid bisa memberikan 50% premi proyek dan bersedia membayar 5 juta dolar terlebih dahulu. Dia segera membawa sekelompok pekerja ke Suriah. Su Changpeng masih tidak tahu kalau putranya telah terbang ke Suriah. Dia tahu kalau Su Shaodao akan mencari kesempatan untuk bertemu dengan Ito Yuhiko hari ini. Jadi dia menunggu kabar baik Su Shaodao di Pila. Sedangkan He Yuanjiang yang sedang mengajar di Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling telah panik sepanjang pagi. Dia terus memperhatikan laporan tentang 8 sandera di Suriah. Tapi yang membuatnya cemas adalah tidak ada perkembangan terbaru mengenai hal ini. Bukan media lokal yang tidak meliputnya, tapi pasukan oposisi yang menyandera mereka tidak berbicara sama sekali. Berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan pasukan oposisi sebelumnya, jika pihak kedutaan Amerika tidak membayar 80 juta dolar Amerika Serikat, mereka akan membunuh satu tawanan dalam jarak waktu tertentu. Seharusnya jika pasukan oposisi tidak berhasil bernegosiasi dengan kedutaan Amerika, mereka akan membunuh sandera untuk menekan kedutaan Amerika. Tapi mereka masih diam dan tidak merilis informasi lebih lanjut. Ini benar-benar tidak masuk akal. He Yuanjiang juga mengkhawatirkan keselamatan Yi Chen dan khawatir apakah Yi Chen bisa membawa putrinya kembali atau tidak. Perang sedang berlangsung di sana. Yi Chen yang hanya sendirian mungkin sulit menyelamatkan putrinya dengan mudah, tapi dia tidak tahu kalau Yi Chen telah membawa putrinya kembali pagi tadi. Saat ini putrinya He Jiqiu sedang berada di dalam mimpi. Kehidupan di Suriah selama beberapa waktu ini sangat sulit dan dirinya sangat takut saat disandera sehingga mengalami tekanan mental. Akhirnya dia telah kembali ke Tiongkok dan yang damai dan tidur di atas ranjang hotel bintang 5 yang empuk sehingga membuat hatinya merasa sangat tenang. Jadi tidur nyenyak.
Yi Chen memerintahkan Chanjakai menghubungi He Yingxiu. Dirinya sendiri berjalan ke kawasan bisnis Hotel Buckingham Palace. Hotel bintang kelas atas ini memiliki kawasan bisnis yang sangat lengkap. Banyak merek terkenal yang suka bekerja sama dengan Hotel Bintang 5 karena menurut mereka tamu yang tinggal di Hotel Bintang 5 mempunyai daya beli yang lebih kuat sehingga barang-barang mewah milik mereka cocok dijual di sini. Jadi banyak toko Chanel, Hermes, dan Dior dibuka di Hotel Bintang 5. Yi Chen kesini bukan karena sekedar jalan-jalan karena bosan, tapi dia berencana membelikan baju untuk He Jikyu saat dia bertemu dengan He Jikyu di ruang bawah tanah Surya kemarin. Baju He Jikyu sudah sangat kotor yang bahkan warna dasarnya sudah tidak kelihatan karena dia dijadikan tawanan perang, jadi sulit menjamin pakaian bisa tetap bersih. Namun pada siang hari nanti Yi Chen berencana langsung membawa He Jikyu ke Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling untuk memberikan kejutan kepada ayahnya He Yuanjiang. Karena ingin memberikan kejutan, maka dia harus menyerahkan putrinya dalam kondisi baik dan bersih. Jika membiarkan He Jikyu pergi dengan pakaian seperti pengemis, jangan pikirkan bagaimana perasaan He Yuanjiang dulu. Mungkin penjaga keamanan Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling tidak mengizinkannya masuk. Yi Chen datang ke kawasan bisnis dan membelikan sepasang baju Chanel untuk He Jikyu. Gaya pakaian kelas atas seperti Chanel terlihat mewah dan seksi. Yi Chen mengambilkan gaun berwarna krim. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.